Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki pengertian menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA). Pada saat ini diberi nama Governmental Accounting Standard Board (GASB). Definisi anggaran atau budget sebagai berikut. Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Fungsinya yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua yaitu anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat pengendali unit kerja. Nah, selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu anggaran merupakan instrumen politik. Dan yang terakhir yaitu anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Kita lanjut ke karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua yaitu anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Selanjutnya yaitu anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu usulan anggaran telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Nah, selanjutnya yaitu sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi, anggaran itu tidak dapat diubah setiap waktu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip yang pertama yaitu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Nah, prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budget air pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Selanjutnya yaitu keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Nah, prinsip selanjutnya yaitu non-discretionary appropriation. Nah, jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Nah, selanjutnya yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Nah, prinsip selanjutnya yaitu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan masyarakat. Nah, prinsip yang terakhir yaitu diketahui publik. Anggaran itu harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri. Kepada Riri, silahkan. Melanjutkan materi dari Yulaika tadi. Sekarang kita masuk kepada jenis anggaran. Jenis anggaran terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Kebutuhan sehari-hari itu seperti belanja rutin pemerintah. Belanja rutin adalah pengeluaran yang ada manfaatnya tetapi tidak menambah aset atau kekayaan. Selanjutnya adalah anggaran modal atau investasi. Ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelian atas aktiva seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar ini biasanya digunakan atau dilakukan dengan melakukan pinjaman. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Pertama, cara pendekatannya secara tradisional. Cirinya adalah cara penyusunannya berdasarkan pos-pos pembelanjaan. Menggunakan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan kenaikan tertentu. Tujuannya adalah mengendalikan kas atas pembelanjaan pada pos-pos tersebut lebih kuat.
Yang kedua adalah pendekatan kinerja. Cirinya adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan unit organisasi tanpa meninggalkan rincian belanja. Dan yang ketiga adalah pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Cirinya adalah mengidentifikasi kembali rumusan perencanaan strategis untuk diderifikasikan ke dalam program dan kegiatan yang bersifat tahunan. Yang kedua adalah melakukan estimasi biaya-biaya di tahun mendatang berdasarkan kesinambungan program dan kegiatan tersebut. Pada tahap terakhir adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan baik dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Pertama, cara pendekatannya secara tradisional. Cirinya adalah cara penyusunannya berdasarkan pos-pos pembelanjaan. Menggunakan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan kenaikan tertentu. Tujuannya adalah mengendalikan kas atas pembelanjaan pada pos-pos tersebut lebih kuat. Yang kedua adalah pendekatan kinerja. Cirinya adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan unit organisasi tanpa meninggalkan rincian belanja. Nah, pada tabel ini adalah keunggulan dan kelemahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang keunggulan dan kelemahan akuntansi sektor publik. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu yang pertama, memudahkan pendelegasian. 2. Mengurangi beban kerja dalam jangka panjang. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan. Keempat, meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Kelima, overlapping program dapat dihindari. Keenam, mendorong alokasi sumber daya secara optimal atau marginal utility. Kelemahannya yaitu pertama, membutuhkan sistem informasi yang berteknologi tinggi dan SDM yang berkompeten. 2. Biaya tinggi. Yang ketiga, implementasi di lapangan sulit. 4. Realita politik terabaikan. Dan yang kelima, teknik statically oriented kurang tajam untuk mengukur program. Yang keenam, kesulitan dalam aplikasi teknis sehubungan dengan sistem akuntansi berdasarkan unit penyusunan APBD. Teknis penyusunan APBD. Dalam penyusunan APBD, para stakeholders harus tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan harus mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai. Setiap program atau kegiatan yang akan diimplementasikan melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah atau BPJP harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja serta target atau sasaran yang diharapkan. Selain itu, penyusunan APBD juga harus mengacu pada penyusunan anggaran yang terpadu atau unified budgeting, di mana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu atau unified budgeting ini selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para stakeholders yang terkait dalam penyusunan APBD. Pertama, penyusunan dan penyampaian kebijakan umum APBD atau KUA. Kedua, pemerintah daerah dan DPRD melakukan pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA. 3. Penyusunan dan penyampaian prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. 4. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai prioritas plafon anggaran atau PPA. 5.
penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RK SKPD kepada seluruh SKPD. 6. Tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dengan SKPD melakukan pembahasan mengenai RK SKPD. Yang ketujuh, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dan yang kedelapan, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.